obat sakit hati dan memaafkan. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Bersabarlah hai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Bersegeralah kamu dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya untuk memperoleh ampunan yang besar dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik pada waktu yang lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dengan sabar dan memaafkan orang-orang yang menzolimi mereka. Ini adalah kebaikan yang disukai oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakannya. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul-Rasul telah bersabar. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, telah datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu dan obat bagi hati, lalu mengapa kamu tidak sudi berbuat baik kecuali kepada orang yang berbuat baik kepadamu, tidak mau menyambung tali silaturahim kecuali kepada orang yang mengunjungimu, tidak mau bercakap-cakap kecuali kepada orang yang mau bicara kepadamu, tidak mau memberi makan selain pada orang yang memberi makan kepadamu, dan tidak mau menghormat selain pada orang yang menghormatimu." Tidak ada keutamaan bagi seseorang yang merasa lebih utama daripada orang lain. Seorang mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang tetap berbuat baik terhadap orang yang melakukan keburukan kepadanya, menyambung tali silaturahim, mengampuni orang yang berbuat salah kepadanya, memenuhi janji pada orang yang mengkhianatinya, tetap mau bicara dengan orang yang tidak mau akur pada dirinya, tetap menghormati orang yang merendahkannya. Sesungguhnya aku Maha Mengetahui pada semua perbuatanmu. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Robbi, siapakah di antara hambamu yang lebih mulia menurut pandanganmu?" Allah menjawab, "Orang yang apabila berkuasa menguasai musuhnya, ia mampu segera memaafkan."
Ia tidak melampiaskan balas dendam atau sakit hatinya terhadap orang itu, meski hanya sedikit saja. Bahkan ia segera memaafkannya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan suka kepada orang yang suka memberi ampun." Dan barang siapa mau memberi maaf di saat dia mampu membalas, Allah akan mengampuni dosa-dosanya besok di hari yang penuh dengan kesulitan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "3 hal aku menjamin demi Dia yang jiwaku berada dalam genggamannya apabila engkau sungguh menetapinya. Harta tidak akan berkurang karena sedekah, maka bersedekahlah. Tiadalah seorang lelaki memberi maaf, menahan diri dari tindakan menuntut balas atas kezaliman terhadap dirinya, demi mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dengannya Allah akan memberi tambahan kemuliaan baginya di hari kiamat. Tiadalah seseorang membuka pintu meminta-minta bagi dirinya, melainkan baginya Allah akan membukakan pintu kefakiran." Uqbah ibnu Amir berkata, "Suatu hari aku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan tiba-tiba aku mengejutkan beliau dan meraih tangannya, atau dengan tiba-tiba beliau mengejutkan aku dan meraih tanganku. Kemudian beliau berkata, 'Wahai Uqbah, aku akan memberitahumu tentang akhlak dunia dan akhirat yang paling utama. Engkau menyambungi orang yang telah memutus hubungan denganmu, memberi kepada orang yang pelit kepadamu, memaafkan orang yang telah menzolimimu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Musa alaihissalam berucap, "Ya Rob, siapakah hambamu yang paling mulia menurutmu?" Lalu dijawab, "Orang yang memaafkan meski dia mampu membalas." Oleh karena itu, Abu Al-Darda berkata ketika ditanya tentang orang yang paling mulia, yaitu orang yang memaafkan meski dia mampu membalas, "Maka kalian berikanlah pemaafan, Allah akan memuliakan kalian." Anas ibnu Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bila hamba-hamba Allah tengah di perhentian masar, ada penyeru yang berseru, 'Orang yang punya hak imbalan pada Allah harap bangkit dan silahkan masuk surga.' Lalu ditanyakan, siapa orang yang imbalannya ada pada Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang-orang yang pemaaf terhadap sesama manusia." Yazid ibnu Maisarah berkata, "Jika engkau selalu berdoa memohonkan kecelakaan bagi orang yang telah menzalimimu, Allah berfirman, sesungguhnya ada orang lain yang berdoa memohonkan kecelakaan bagimu karena engkau telah menzaliminya. Jika engkau mau, aku akan mengabulkannya dan mengabulkan permohonan kecelakaan atas dirimu. Namun jika engkau mau, aku akan menangguhkan kalian berdua sampai hari kiamat, hingga maaf dariku menampung kalian berdua." Ibnu Umar meriwayatkan dari Abu Bakar, "Telah sampai kepada kami bahwa Allah menyuruh seorang penyeru, lalu penyeru berseru, 'Barang siapa memiliki suatu simpanan pada Allah, silakan berdiri, maka berdirilah para ahli maaf.' Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mereka balasan hasil dari pemaafan mereka terhadap orang-orang." Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali berkata, "Sabar adalah menerima dengan lapang dan hal-hal yang menyakitkan dan menyusahkan serta menahan amarah atas perlakuan kasar. Barang siapa mengeluh bila diperlakukan buruk oleh orang lain, maka hal itu menunjukkan masih buruknya akhlak orang tersebut. Karena akhlak yang mulia sesungguhnya adalah menerima secara lapang dada semua bentuk perlakuan yang menyakitkan. Tidak termasuk pemaaf bila seseorang memberikan maaf kepada orang lain, namun hatinya masih dongkol dan benci kepada orang yang melakukan kesalahan kepadanya, meskipun tidak sampai merencanakan pembalasan. Seseorang belumlah disebut memiliki futuwah selama di dalam kolbunya masih ada rasa dendam kesumat, karena sikap ini menunjukkan sifat seorang budak yang belum sampai pada kelezatan kemerdekaan sebagai hamba Allah. Mana mungkin seorang disebut sebagai merdeka selama di dalam kolbunya penuh dengan bara angkara.
Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jika kamu menyatakan suatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Memaafkan itu lebih dekat kepada takwa, dan hendaklah suka memaafkan dan mengampuni. Apakah kalian tidak suka Allah mengampuni kalian? Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Robbi, siapakah di antara hambamu yang lebih mulia menurut pandanganmu?" Allah menjawab, "Orang yang apabila berkuasa menguasai musuhnya, ia mampu segera memaafkan. Ia tidak melampiaskan balas dendam atau sakit hatinya terhadap orang itu, meski hanya sedikit saja. Bahkan ia segera memaafkannya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.